Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya mau men-sharingkan tentang Daud versus Goliat. Baiklah, saya akan memulainya. 1 Samuel 17 ayat 10. Kata orang Filistin itu, "Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Goliat mencemooh anak itu. 1 Samuel 17 ayat 43. "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Daud kurus kerempeng. Goliat yang sangat besar dan ganas. Cungkil gigi versus tornado. Sepeda ontel yang menyerang truk gandeng. Anjing pudel mainan melawan Rottweiler besar ganas. Goliat kita tidak membawa pedang atau perisai. Ia mengacungkan pisau pengangguran, pengasingan, penganiayaan, atau depresi. Raksasa kita tidak berjalan naik turun di bukit-bukit terbantin. Ia melompat melalui kantor, tempat tidur, kelas kita. Ia membawa tagihan yang tidak dapat kita bayar, kenaikan tingkat yang tidak dapat kita raih, orang-orang yang tidak dapat kita puaskan, whisky yang tidak dapat kita tinggalkan, karir yang tidak dapat kita hindari, masa lalu yang tidak dapat kita hapus, dan masa depan yang tidak dapat kita hadapi. Kita tahu betul raungan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 16 NLT. Selama 40 hari, 2 kali sehari, pagi dan petang, para raksasa Filistin itu menantang dengan pungahnya di depan pasukan Israel. Raksasa kita juga melakukan hal yang sama. Pikiran pertama di pagi hari, kecemasan terakhir di malam hari. Goliat kita menguasai hari-hari dan menyusupi kegembiraan kita. Daud melangkah ke atas panggung dan mengangkat pembicaraan tentang Tuhan yang hidup. 1 Samuel 17 ayat 37. Kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Ketika raksasa itu mengejek Daud, anak gembala itu berkata, 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Daud versus Goliat. Kisah ini merupakan pertentangan antar fokus kepada Tuhan melawan kepada raksasa. Daud adalah contoh bagi kita. Tuhan menyebutnya, Kisah Para Rasul 13 ayat 22, "Seorang yang berkenan di hatiku." Daud jatuh sesering ia berdiri, tersandung sesering ia mengalahkan lawan. Ia menghujankan pedang pada Goliat dan bermain mata dengan Betseba. Ia melawan pencemooh Tuhan di lembah, namun bergabung dengan mereka di padang belantara. Ia dapat memimpin bala tentara tetapi tidak dapat mengurus keluarganya.
Daud yang mengamuk, Daud yang menangis, yang haus darah, yang mencari Tuhan. Pada saat-saat terbaik Daud tak ada yang melebihinya. Pada saat-saat terburuknya adakah yang lebih buruk darinya? Hati yang dikasihi Tuhan adalah hati yang tidak mulus. Pikiran kepada Tuhan melampaui pikiran kepada Goliat. Daud adalah teladan tepat untuk kita. Sebagian orang mencatat bahwa tidak ada mujizat di dalam kisah Daud. Tidak ada laut merah terbelah, kereta yang menyala-nyala, Lazarus mati yang dapat berjalan kembali. Namun ada mujizat, Daudlah keajaiban itu. Seorang yang mengalami mujizat berjalan dengan Tuhan dalam kehidupannya yang sulit dan memberitakan dengan jelas kebenaran ini. Fokus pada raksasa, kita akan tersandung. Fokus kepada Tuhan, raksasa akan terjungkal. Amin. Terima kasih.